Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita dari tulisannya Mia San, sebuah kisah yang berjudul Batitong. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Jangan datang ke sini, Bu. Tempat ini tidak aman untuk orang seperti Ibu. Suara di ujung telepon terdengar gemetar. Ibu Sari menggenggam ponselnya lebih erat sambil menatap papan nama Desa Buntu Kalando. Kurang 2 km yang hampir tidak terbaca karena hujan deras. "Maksud Bapak bagaimana?" tanya Bu Sari, berusaha menjaga suara tetap tenang meskipun wipernya berjuang melawan air hujan yang mengalir deras di kaca depan jeep. Sudah terlalu banyak yang meninggal, Bu. Terlalu banyak yang tidak kembali dari kamar bersalin. Sambungan terputus. Ibu Sari menatap layar ponselnya yang menampilkan tidak ada sinyal sebelum memasukkannya ke dalam tas. Di depannya jalan tanah berlumpur mengular naik ke bukit, diapit oleh hutan bambu yang menari-nari ditiup angin. "Sebenarnya ada apa dengan desa itu? Aku sempat mendengar kabar kalau sudah ada 3 bidan yang mengundurkan diri." Ibu Sari menekan pedal gas dengan kencang, ingin segera sampai. 15 menit kemudian siluet rumah-rumah tongkonan muncul di balik tikungan. Atap-atap melengkung khas Toraja tampak seperti tanduk kerbau raksasa yang menusuk langit mendung. Tidak ada lampu yang menyala, tidak ada asap dari cerobong, seolah desa itu telah mati. Ternyata rumah-rumah di sini masih mempertahankan adat istiadat. Ibu Sari memarkirkan jeepnya di depan rumah yang paling besar. Tongkonan dengan ukiran naga dan ayam jantan di dindingnya. Seorang pria tua keluar dari balik pintu kayu, membungkuk dalam-dalam. "Ibu Sari, saya Ambirante, kepala desa." "Iya Pak, maaf, saya terlambat jalanan." "Masuk dulu Bu, hujan semakin deras." Mereka bergegas masuk. Interior tongkonan itu remang-remang, hanya diterangi lampu minyak yang berkedip-kedip. Aroma kemenyan bercampur dengan bau kayu tua memenuhi ruangan. Di sudut, seorang wanita tua duduk bersila di atas tikar pandan. Matanya menatap tajam ke arah Ibu Sari. "Nenek Talu, ini bidan baru yang saya ceritakan," kata Ambirante. Nenek Talu tidak menjawab. Matanya terus mengamati Ibu Sari dari ujung kepala hingga ujung kaki, seolah sedang menimbang sesuatu. "Berapa umur Ibu?" tanya nenek itu tiba-tiba. 35 tahun, Nek." "Sudah punya anak?" "Belum, Nenek. Saya masih fokus pada karir." Nenek Talu mengeluarkan bunyi decakan yang panjang. "Bagaimana bisa membantu melahirkan kalau belum pernah merasakan sakitnya?" Ibu Sari hendak menjelaskan tentang pendidikan medisnya, tapi Ambirante mengisyaratkan untuk diam. Suasana menjadi canggung. Hujan di luar semakin deras memukul atap seng dengan ritme yang tidak beraturan. "Di mana saya akan menginap, Pak?" tanya Ibu Sari memecahkan keheningan. "Ada rumah kosong di sebelah timur. Dulu tempat tinggal bidan sebelumnya." "Kenapa dia pindah?" Ambirante dan Nenek Talu saling bertukar pandang. Ada sesuatu yang tidak bisa mereka katakan. "Dia bilang tidak betah dengan suasana desa," jawab Ambirante pada akhirnya. Mereka berjalan melintasi desa dalam hujan. Ibu Sari memperhatikan rumah-rumah di kiri kanan jalan. Semuanya gelap, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Bahkan anjing-anjing kampung yang biasanya menyalak pada orang asing kini hanya meringkuk di kolong rumah, sesekali mengeluarkan erangan rendah. "Pak, kenapa desa ini sepi sekali? Orang-orangnya kemana?" "Sudah malam, Bu. Orang-orang di sini tidur lebih awal." Akan tetapi jam baru menunjukkan pukul 8. Ibu Sari merasa ada yang janggal, namun tidak berani berkomentar. Rumah yang akan menjadi tempat tinggalnya adalah tongkonan kecil dengan 2 kamar. Ambirante menyalakan lampu minyak di ruang tamu. "Ini kunci rumahnya, Bu. Kalau ada apa-apa, rumah saya di sebelah barat, yang paling besar." "Terima kasih, Pak."
Setelah Ambiranti pergi, Ibu Sari mulai membongkar barang-barangnya, tas peralatan medis, pakaian dan bekal makanan kaleng. Dia menaruh tas medisnya di meja dan mulai memeriksa isinya. Stetoskop, tensimeter, sarung tangan steril dan obat-obatan dasar. Ketika sedang menata obat-obatan, dia mendengar suara tangisan bayi. Ibu Sari berhenti bergerak. Suara itu datang dari luar, samar-samar terbawa angin. Tangisan yang lemah, putus-putus, seperti bayi yang kesakitan. Kenapa ada suara bayi di sini? Alis Ibu Sari berkerut. Dia berjalan ke jendela dan mengintip keluar. Jalanan sepi, tidak ada siapa-siapa, tapi tangisan itu masih terdengar. Mungkin suaranya berasal dari rumah tetangga. Ibu Sari kembali melanjutkan aktivitasnya. Jam menunjukkan pukul 10 ketika Ibu Sari memutuskan untuk tidur. Dia berbaring dan menarik selimut hingga ke dagu. Di luar hujan masih turun, tapi intensitasnya sudah berkurang. Suara tetesan air dari atap menciptakan irama yang menenangkan. Siapa itu? Dalam mimpi dia melihat seorang wanita berambut panjang menggendong bayi. Wanita itu berdiri di ujung lorong yang gelap. Hanya siluetnya yang terlihat. Bibirnya bergerak seperti sedang berbicara, tapi tidak ada suara yang keluar. Tolong. Akhirnya suara itu terdengar, lemah dan penuh harap. Tolong aku. Ibu Sari terbangun dengan nafas terengah-engah, keringat dingin membasahi dahinya. Dia melirik jam sudah menunjukkan pukul 3 pagi. Hujan sudah berhenti, tapi suasana masih mencekam. Ternyata sudah dini hari. Di kaca jendela, tercetak jelas bekas telapak tangan berdarah. Ibu Sari mundur dari jendela, jantungnya berdegup kencang. Dia menggosok matanya berharap itu hanya halusinasi akibat kelelahan. Tapi ketika dia melihat lagi, bekas tangan itu masih ada. Telapak tangan siapa itu? Aku pasti masih bermimpi. Ibu Sari menggelengkan kepalanya. Dengan tangan bergetar, dia mengambil senter dari tas dan menyinarinya keluar jendela. Halaman kosong, tidak ada siapa-siapa. Namun bekas darah di kaca jendela itu nyata. Selamat datang di Buntu Kalando, bisiknya pada diri sendiri, suaranya bergetar. Menjelang subuh, suara tangisan bayi itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas, lebih dekat. Ibu Sari memberanikan diri keluar dari rumah, mengikuti arah suara. Suara bayi lagi. Tangisan itu membawanya ke sebuah kuburan kecil di belakang desa. Nisan-nisan batu tua berdiri tidak beraturan. Sebagian ditumbuhi lumut dan pakis. Di sudut kuburan, ada makam yang berbeda dari yang lain, lebih kecil, dengan nisan yang retak. Kuburan kecil. Tangisan bayi itu berhenti ketika Ibu Sari mendekat. Di atas nisan terukir nama, Indodara dan anaknya, dipanggil Puang Matua terlalu cepat. Jadi ibu sudah menemukannya. Ibu Sari berbalik terkejut. Nenek Talu berdiri di belakangnya, membawa keranjang berisi bunga dan kemenyan. Nenek, saya hanya... Dengar tangisan bayinya kan? Nenek Talu berjalan mendekati makam itu. Dia masih menangis karena tidak pernah merasakan pelukan ibunya. Maksud nenek? Nenek Talu meletakkan bunga di atas makam dan menyalakan kemenyan. Asapnya mengepul perlahan di udara pagi yang dingin. Ibu Dara meninggal 20 tahun lalu saat melahirkan. Bayinya juga ikut mati. Sejak itu, setiap ibu yang akan melahirkan di desa ini selalu mengalami gangguan. Gangguan seperti apa, Nek? Ibu Sari mulai merasa gelisah. Dia datang malam-malam, menarik kaki para ibu yang sedang bersalin, kadang mencekik, kadang menutup mulut bayi yang baru lahir. Nenek Talu menatap Ibu Sari dengan mata yang berkaca-kaca. Dia iri melihat ibu lain bisa memeluk anaknya. Ibu Sari merasa tenggorokannya kering. Nenek percaya dengan cerita seperti itu? Bukan percaya atau tidak, Bu. Ini kenyataan. Dalam 20 tahun terakhir, sudah 5 ibu meninggal saat melahirkan di desa ini. Semuanya dengan cara yang sama, tercekik atau ditarik ke dalam kegelapan. Angin pagi bertiup, membawa aroma bunga dan kemenyan bercampur dengan sesuatu yang lebih menyeramkan, bau darah yang sudah mengering. Kenapa nenek menceritakan ini pada saya? Tanya Bu Sari heran.
Nenek Talu berdiri dan menatap Ibu Sari dengan pandangan yang serius. Karena minggu depan ada 2 ibu yang akan melahirkan. Dan dia pasti sudah tahu ibu ada di sini. Nenek Talu menunjuk ke arah rumah Ibu Sari. Lihat jendela rumah ibu. Ibu Sari menoleh. Di kaca jendela rumahnya, bekas telapak tangan berdarah itu semakin jelas terlihat dalam cahaya pagi. Bahkan ada bekas yang baru, jejak kaki kecil di tanah sekitar rumah, jejak kaki seorang anak. Batitong sudah menandai ibu, bisik Nenek Talu. Sekarang ibu adalah bagian dari cerita ini. Suara tangisan bayi kembali terdengar. Kali ini langsung dari kuburan di bawah kaki mereka. Ibu Sari mundur, tapi Nenek Talu tetap tenang, seolah sudah terbiasa. Ibu Dara tidak jahat, Bu. Dia hanya sedih. Sedih karena tidak pernah bisa menjadi ibu yang sesungguhnya. Tangisan itu perlahan memudar, tergantikan oleh suara angin yang berdesir di antara bambu. Tapi kesan mencekam masih tertinggal, seolah ada mata yang terus mengawasi mereka dari balik pepohonan. Kenapa aku merasa ada yang sedang memperhatikan ya? Ibu Sari menoleh ke segala arah, tangannya beberapa kali menyentuh tengkuk. Ibu Sari menatap makam itu sekali lagi sebelum berjalan kembali ke rumahnya. Di belakang, Nenek Talu masih berdiri di sana. Bibirnya bergerak dalam doa yang tidak dapat didengar. Sebaiknya aku segera kembali. Ketika sampai di rumah, bekas tangan berdarah di jendela sudah hilang. Namun di ambang pintu ada sebuah bunga kamboja putih yang masih segar, seperti baru saja dipetik. Bunga itu bunga khusus untuk orang mati. Ibu Sari mengambil bunga itu dengan tangan gemetar. Di kelopaknya ada noda darah kecil yang belum mengering. Bu Bidan, bangun! Suara teriakan memecah keningan malam. Ibu Sari tersentak dari tidur yang gelisah. Keringat dingin membasahi keningnya. Suara gong patedong bergema di seluruh desa. Iramanya tidak teratur seperti detak jantung yang panik. Ada apa? Bu Sari melompat dari kasur tipis. Tangannya meraba-raba mencari senter di meja samping tempat tidur. Ibu Ria akan melahirkan, kondisinya gawat. Ambil rantai berteriak dari luar rumah. Suaranya hampir tertutup suara hujan yang semakin deras. Bu Sari melirik jam tangannya, pukul 2 dini hari. Ia bergegas mengambil tas peralatan medis, memeriksa isinya dengan cepat. Gunting, benang jahit, antiseptik, sarung tangan steril, semuanya masih lengkap. Sebentar Ambe, saya sudah siap. Ketika membuka pintu, wajah Ambe Rantai yang basah kuyup langsung terlihat. Pria parubaya itu membawa obor bambu yang apinya berkedip-kedip diterpa angin. Cepat Bu, Ibu Ria sudah kesakitan sejak tadi sore, tapi sekarang... Ambe Rantai menggeleng, kekhawatirannya jelas terpancar di wajah. Darahnya banyak sekali. Kenapa tidak memanggil saya dari tadi sore? Sari mengikuti langkah Ambe Rantai yang tergesa-gesa menuruni tangga kayu. Tomina melarang, katanya harus dicoba dengan cara adat dulu. Mereka berlari menyusuri jalan setapak yang licin. Lumpur menempel di sepatu boot Ibu Sari membuat setiap langkahnya semakin berat. Suara patedong terus bergema semakin keras saat mereka mendekati rumah tongkonan di ujung desa. Ambe, ini rumah siapa? Bu Sari menunjuk bangunan tongkonan yang megah namun tampak suram di tengah hujan. Rumah nenek dari Ibu Ria, rumah yang sama tempat neneknya melahirkan dulu. Ada sesuatu dalam nada suara Ambe Rantai yang membuat Sari merinding. Namun ia tidak sempat bertanya lebih lanjut karena mereka sudah sampai di depan rumah. Di mana Ibu Ria, Ambe Rantai? Sari langsung bertanya saat melihat beberapa orang berkumpul di ruang tengah. Tangga kayu menuju rumah panggung berderit keras saat mereka menaikinya. Pintu kayu ukir terbuka, menampilkan interior yang remang-remang. Lampu minyak berjajar di dinding. Apinya bergoyang-goyang menciptakan bayangan yang menari-nari. Di kamar belakang, Bu. Seorang wanita tua dengan kain sarita hitam menutupi kepalanya menunjuk ke arah koridor gelap. Tapi apa, Nek? Tomina sedang melakukan ritual mabua. Beliau bilang tidak boleh diganggu. Teriakan kesakitan yang memilukan terdengar dari arah kamar belakang. Ibu Sari tidak bisa menunggu lagi. Permisi, saya harus masuk. Ia melangkah cepat ke arah koridor, mengabaikan bisikan-bisikan khawatir di belakangnya. Koridor itu terasa dingin.
lebih dingin dari udara malam. Nafas Bu Sari membentuk uap tipis di udara. "Permisi." Di ujung koridor pintu kamar terbuka sedikit. Cahaya lilin berkedip-kedip dari dalam dan suara doa dalam bahasa Toraja terdengar samar. Ibu Sari mengetuk pintu. "Tomina, saya bidan. Saya perlu memeriksa Ibu Ria." "Tidak boleh." Suara berat menjawab dari dalam. "Ritual belum selesai." Teriakan Ibu Ria kembali terdengar. Kali ini lebih keras dan Bu Sari tidak bisa lagi menahan diri. Ia mendorong pintu dan masuk ke dalam kamar. Pemandangan yang dilihatnya membuat dadanya sesak. Ibu Ria berbaring di atas tikar pandan, wajahnya pucat pasi dan basah oleh keringat. Darah membasahi kain di bawah tubuhnya. Di samping tempat tidur, Tomina berlutut sambil memegang sebuah keris kecil dan segenggam beras kuning. "Tomina, Ibu Ria butuh pertolongan medis sekarang." Pria tua itu menoleh, matanya berkilat marah. "Orang kota tidak tahu apa-apa. Ini bukan penyakit biasa." "Ini adalah komplikasi persalinan. Kalau tidak ditangani sekarang, Ibu Ria bisa meninggal." "Meninggal?" Ambe Tandi, suami Ibu Ria yang duduk di pojok ruangan, tiba-tiba berdiri. Beliau terkejut dan membelalakan matanya. "Tomina, kalau memang ada cara lain..." "Diam!" Tomina membentak. Ambe Tandi langsung terdiam. Beliau tidak berani lagi membuka suara. "Kalian tidak tahu apa yang terjadi di rumah ini dulu." Mata Tomina terlihat memancarkan ketegangan. Ibu Sari mengabaikan perdebatan itu dan langsung mendekati Ibu Ria. Ia meletakkan tas medisnya di lantai dan mengeluarkan stetoskop. "Ibu Ria, saya bidan baru. Saya akan membantu ibu. Jangan takut ya." Wanita muda itu membuka mata. Matanya sembab dan penuh ketakutan. "Bu bidan, saya takut. Ada yang menarik kaki saya." "Apa maksudnya?" Sari memeriksa denyut nadi Ibu Ria, lemah dan tidak teratur. "Dari tadi ada tangan dingin yang menarik kaki saya. Dia bilang ingin membawa bayi saya." Bulu kuduk Ibu Sari meremang. Ia melirik ke arah Tomina yang wajahnya semakin tegang. "Tomina, apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini?" 20 tahun lalu. Tomina berhenti melantunkan doa. Suaranya bergetar. "Ibu Dara meninggal di kamar ini saat melahirkan. Bayinya juga ikut meninggal. Dan sejak itu setiap ibu yang melahirkan di rumah ini, mereka selalu diganggu." Suhu ruangan tiba-tiba turun drastis. Nafas semua orang di ruangan itu berubah menjadi uap putih. Lampu minyak di dinding berkedip-kedip tanpa ada angin. "Ada apa ini?" Ambe Tandi bergumam. Giginya berkemelutu kedinginan. Ibu Ria tiba-tiba berteriak histeris. "Dia datang. Dia menarik kakiku lagi." Ibu Sari melihat ke arah kaki Ibu Ria. Tidak ada apa-apa, tapi selimut di ujung tempat tidur bergerak, seolah-olah ditarik oleh sesuatu. Ambe Tandi berusaha menenangkan istrinya. "Tomina, teruskan ritual." Sari berteriak sambil memeriksa kondisi Ibu Ria. Pembukaan sudah lengkap, tapi posisi bayi tidak normal. "Saya akan tangani secara medis." "Tidak bisa. Kalau ritual dan cara medis dicampur, dia akan semakin marah." "Siapa yang marah?" "Batitong." Tomina berteriak. "Batitong tidak suka melihat ibu lain selamat melahirkan." Lampu minyak di sudut ruangan tiba-tiba padam. Kegelapan menyelimuti separuh ruangan. Dalam kegelapan itu, Bu Sari melihat siluet seorang wanita berambut panjang berdiri di pojok. "Ada seseorang di sana," ucap Bu Sari seperti berbisik. "Di mana?" Ambe Tandi mengikuti arah pandangan Sari. "Di pojok sana, di dekat lemari." Semua orang menoleh. Tidak ada siapa-siapa. "Bu bidan, tolong saya." Ibu Ria meremas tangan Bu Sari. "Saya tidak mau mati seperti Ibu Dara." Mata Bu Ria berkaca-kaca. Ia menaruh harapan besar pada bidan di hadapannya. Ibu Sari mengambil keputusan. Ia mulai mempersiapkan peralatan medis, mengabaikan suasana mengerikan di sekitarnya. Hatinya mantap mau membantu Ibu Ria dalam persalinan. Yang ada di pikirannya hanyalah keselamatan bayi dan ibunya. "Tomina, saya tidak peduli dengan ritual atau kepercayaan. Yang penting sekarang adalah menyelamatkan Ibu Ria dan bayinya." "Kamu tidak mengerti.
Tomina bangkit berdiri. Batitong adalah roh ibu Dara. Dia iri melihat ibu lain berhasil melahirkan. Kalau begitu, kita harus membuktikan bahwa Ibu Ria bisa selamat. Sari mulai membantu proses persalinan. Tangannya bergerak cepat dan tertatih, meskipun suasana di sekitarnya semakin mencekam. Angin kencang mulai menggoyangkan rumah. Suara gemuruh petir terdengar semakin dekat. Ambit Andi, tolong pegang tangan istri, Sari berteriak. Bu Ria, tarik nafas dalam-dalam. Di tengah proses persalinan yang menegangkan, suara tangisan wanita terdengar dari luar rumah. Tangisan yang memilukan, penuh kesedihan dan kemarahan. Dia menangis. Nenek Talu yang tadi di ruang depan tiba-tiba muncul di ambang pintu. Batitong menangis. Kenapa dia menangis? Sari bertanya sambil terus membantu Ibu Ria. Karena dia ingat saat melahirkan dulu, tidak ada yang menolongnya. Lampu minyak yang padam tiba-tiba menyala kembali, tapi apinya berubah menjadi biru. Bayangan di dinding bergerak-gerak tidak wajar, seolah-olah ada yang menari di dalam kegelapan. Saya lihat kepalanya, Sari berteriak penuh semangat. Ibu Ria, sekali lagi mengejan. Ibu Ria mengejan dengan seluruh kekuatannya. Suara tangisan dari luar semakin keras, sampai-sampai mengalahkan suara hujan dan petir. Sudah keluar, bayinya sudah keluar. Tangisan bayi yang sehat memenuhi ruangan. Sari dengan cepat membersihkan saluran pernafasan bayi dan memotong tali pusarnya. Laki-laki, sehat. Sari tersenyum lebar sambil membungkus bayi dengan kain bersih. Namun kegembiraan itu tidak berlangsung lama. Ibu Ria masih pendarahan hebat dan suhu ruangan semakin dingin. Tomina, kenapa dia masih marah? Bayinya sudah lahir selamat. Tomina menggeleng lemah. Batitong tidak hanya ingin bayi mati, dia juga ingin ibu yang melahirkan ikut mati, seperti dirinya dulu. Bayangan di pojok ruangan semakin jelas. Sosok wanita berdarah dengan rambut panjang terurai, matanya menatap tajam ke arah Ibu Ria. Kembalikan nyawaku. Suara bisikan halus terdengar di telinga Sari. Apa yang harus dikembalikan? Sari berteriak sambil terus menangani pendarahan Ibu Ria. Dia ingin hidup lagi. Dia ingin memeluk anaknya yang sudah mati. Tomina menjawab dengan suara bergetar. Kalau begitu, berikan dia pengertian bahwa tidak semua ibu harus mati saat melahirkan. Sari bekerja dengan gigih, menghentikan pendarahan. Tangannya bergerak cepat memberikan suntikan dan melakukan tindakan medis yang diperlukan. Perlahan kondisi Ibu Ria mulai stabil. Pendarahannya sudah berhenti. Sari mengumumkan dengan lega. Suara tangisan dari luar mulai mereda, suhu ruangan perlahan-lahan kembali normal. Lampu minyak kembali menyala dengan cahaya kuning yang hangat. Dia pergi. Ambit Andi bertanya dengan suara bergetar. Tomina menggeleng pelan. Tidak, dia hanya mundur untuk sementara, tapi dia tidak senang. Batitong tidak senang ada yang berhasil selamat. Sari menatap bayi yang tengah tidur tenang di pelukan ibunya. Ibu Ria tersenyum lemah, wajahnya masih pucat tapi sudah tidak ketakutan lagi. Ibu Ria, bagaimana perasaanmu sekarang? Lebih baik, Bu Bidan. Terima kasih sudah menyelamatkan kami. Kalian masih belum aman, Tomina berkata dengan nada peringatan. Ini baru permulaan. Batitong akan kembali. Dia akan mencari cara lain. Sari menatap Tomina dengan serius. Apa maksud Tomina? Selama Batitong masih memiliki dendam, selama itu pula setiap ibu yang melahirkan di desa ini akan dalam bahaya. Angin malam kembali bertiup kencang, menggoyangkan jendela-jendela rumah. Di kejauhan, suara tangisan bayi terdengar samar. Meskipun bayi Bu Ria sedang tidur nyenyak. Suara apa itu? Sari bertanya. Tangisan anak Batitong. Nek Talu menjawab dengan wajah sedih. Dia masih mencari ibunya setelah 20 tahun. Sari merasakan dingin yang menjalar di tulang belakangnya. Tomina, Sari berkata pelan. Ceritakan pada saya tentang Ibu Dara. Saya perlu tahu apa yang sebenarnya terjadi 20 tahun lalu. Tomina menatap Sari dengan pandangan yang sulit diartikan. Cerita itu panjang, Bu Bidan, dan sangat menyakitkan. Saya perlu tahu, kalau saya harus membantu ibu-ibu lain di desa ini, saya harus memahami apa yang sebenarnya terjadi. Hujan mulai reda, tapi suasana mencekam belum sepenuhnya hilang.
Di luar, anjing-anjing desa masih menggonggong gelisah, seolah-olah merasakan kehadiran yang tidak kasat mata. Baiklah, Tomina akhirnya berkata. Tapi tidak di sini dan tidak malam ini. Batitong masih berkeliaran. Besok siang, datang ke rumah saya. Saya akan ceritakan semua yang perlu kamu ketahui tentang Ibu Dara dan kutukan yang menimpa desa ini. Sari mengangguk, meskipun hatinya dipenuhi rasa penasaran. Ia melirik ke arah Ibu Ria yang tengah tertidur pulas bersama bayinya. Kemenangan malam ini terasa hampa karena di sudut hatinya, Sari tahu bahwa ini bukanlah sebuah akhir. Dia tidak akan berhenti sampai mendapatkan apa yang dia inginkan. Nenek Talu duduk di pojok ruangan. Matanya yang keruh menatap api yang berkedip di tungku. Tangannya yang keriput meremas-remas ujung sarung tenun sambil menggumam pelan. Ibu Sari menarik kursi mendekat, dadanya masih sesak setelah kejadian di rumah Ibu Ria tadi malam. Ceritakan padaku tentang Ibu Dara, Nek. Wanita tua itu menghela nafas panjang. Di luar hujan masih mengguyur atap seng dengan suara yang monoton, seakan alam ikut berduka atas cerita yang akan diungkap. 20 tahun lalu, Dara adalah wanita tercantik di desa ini. Rambutnya panjang sampai pinggang. Kulitnya putih seperti kemiri yang baru dikupas. Ambe buah sangat mencintainya. Ibu Sari memperhatikan bagaimana wajah nenek Talu berubah. Kerutan di dahinya semakin dalam. Ketika Dara hamil, seluruh desa bersukacita. Dia selalu tersenyum. Sering terlihat membelai perutnya sambil bernyanyi Lubali Toraja. Tapi apa, Nek? Malam itu hujan seperti sekarang. Dara sudah 3 hari merasakan sakit. Bidan desa saat itu, Ibu Rurung, terlalu percaya diri. Dia menolak membawa Dara ke kota, bilang cukup dengan ramuan tradisional. Nenek Talu bangkit, bergerak ke jendela yang berkaca retak. Bayangan wajahnya terpantul samar, seperti hantu masa lalu yang tidak mau pergi. Dara berteriak kesakitan sampai tenggorokannya serak. Darah mengenang di lantai bambu. Ibu Rurung panik, tangannya gemetar, tidak tahu harus berbuat apa. Lalu, saat fajar menyingsing, tangisan Dara berhenti. Bayinya sudah tidak bernyawa dalam kandungan. Ibu Rurung berusaha mengeluarkan bayi itu, tapi sudah terlambat. Dara meninggal dengan mata terbuka, menatap langit-langit rumah. Ibu Sari merasakan bulu kuduknya berdiri. Di luar petir menyambar, menerangi sekilas halaman yang basah. Yang lebih tragis, lanjut nenek Talu dengan suara bergetar, jasad bayi Dara dimakamkan tidak sesuai adat. Ibu Rurung dan beberapa pria desa terburu-buru menguburkannya, takut dengan pandangan masyarakat. Tidak ada ritual mak nenek. Tidak ada apa-apa. Ambe buah terlalu hancur untuk berpikir jernih. Dia menyalahkan dirinya, menyalahkan semua orang. 6 bulan kemudian dia bunuh diri dengan terjun dari tebing Buntu Kabobong. Keningan menyelimuti ruangan. Hanya suara hujan dan detak jam dinding yang berbunyi nyaring. Sejak itu setiap ada ibu yang akan melahirkan, selalu ada gangguan. Bayi lahir prematur, ibu mengalami pendarahan hebat, atau nenek Talu menggigit bibir, ada yang meninggal. Ibu Sari bangkit dari kursi, kakinya terasa lemas. Kenapa kalian tidak pernah melakukan ritual penebusan? Tomina bilang, jangan mengganggu yang sudah mati. Tapi aku tahu, dia takut mengakui kesalahan desa. Tiba-tiba pintu rumah berderi terbuka. Angin dingin menyapu masuk, membuat api di tungku hampir padam. Ibu Sari berbalik, tapi tidak ada siapa-siapa. Dia datang. Dia tahu kita membicarakannya. Suhu ruangan turun drastis. Nafas Ibu Sari mengepul putih. Di sudut ruangan bayangan gelap mulai terbentuk, bergerak perlahan seperti asap. Ibu Dara. Ibu Sari memanggil dengan suara bergetar. Bayangan itu berhenti. Perlahan, wujud seorang wanita berpakaian putih kotor muncul. Rambutnya panjang menutupi wajah. Tapi dari celah-celah helaian rambut, mata merah menyala menatap Ibu Sari. Kembalikan anakku. Suara itu bukan datang dari mulut, tapi terdengar bergema dari segala arah. Nenek Talu mundur ke pojok,
tubuhnya gemetar hebat. "Ibu Dara, aku mau membantu," kata Ibu Sari berusaha menahan ketakutan. "Kamu sama seperti dia." Sosok itu bergerak mendekat, kaki pucatnya tidak menyentuh lantai. "Membiarkan aku mati." Peralatan medis Ibu Sari yang tergeletak di meja mulai bergerak sendiri. Stetoskop melayang di udara, gunting berputar-putar, botol antiseptik jatuh berhamburan. "Aku tidak seperti Ibu Rurung," teriak Ibu Sari. "Aku ingin menyelamatkan para ibu di desa ini." "Bohong." Jeritan Ibu Dara membuat kaca jendela pecah, serpihan berterbangan, beberapa menggores pipi Ibu Sari. Darah menetes, tapi dia tetap berdiri tegak. "Di mana anakku? Di mana bayiku?" "Bayimu," Ibu Sari mencoba berkata lembut. "Bayimu sudah tenang di alam sana." "Tidak." Darah muncul tepat di depan wajah Ibu Sari. Matanya yang cekung penuh dengan air mata berdarah. "Aku belum memeluknya, belum menciumnya, belum menyanyikan lulabi untuknya." Tangan dingin Darah mencengkram leher Ibu Sari. Nafas Ibu Sari tersegal, pandangannya mulai kabur. "Rasakan sakit yang aku rasakan." Tiba-tiba, suara gong patedong berdentang keras dari arah desa. Darah melepaskan cengkramannya, kepalanya menoleh ke arah suara. Ibu Sari terbatuk-batuk sambil memegangi lehernya. "Ada yang melahirkan," bisik Nenek Talu. "Bu Marta." Wajah Darah berubah, senyuman mengerikan mengembang di bibirnya yang pucat. "Satu lagi akan bergabung denganku." Sosok Batitong menghilang seperti kabut yang tertiup angin. Ruangan kembali hangat, tapi ketakutan masih mencengkram hati Ibu Sari. "Kita harus ke rumah Bu Marta sekarang." Ibu Sari meraih tas medisnya yang isinya berserakan. "Tidak akan berguna," kata Nenek Talu sambil menggeleng. "Dia akan memastikan Marta bernasib sama dengannya." "Lalu apa yang harus kulakukan?" Nenek Talu menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Kita harus selamatkan Bu Marta sekarang juga." Ibu Sari berlari melintasi jalan desa yang licin, menggenggam erat tas medisnya. Hujan reda menjelang fajar, tapi tanah masih basah dan licin. Di belakangnya, Nenek Talu berusaha mengikuti dengan nafas tersegal. Wanita parubaya itu berlari dengan tertati. Beberapa kali beliau hampir tergelincir. Beruntung, Ibu Sari sigap membantunya. "Bu Bidan, tunggu!" teriak Ambirante dari kejauhan. "Tomina bilang kita harus melakukan ritual Mak Bua Kasale dulu." "Tidak ada waktu untuk ritual," bahas Ibu Sari tanpa menoleh. "Bu Marta butuh pertolongan medis sekarang." Sesampainya di tongkonan Bu Marta, pemandangan yang menyambut Ibu Sari membuat hatinya mencelos. Puluhan warga desa berkumpul di halaman. Membawa obor bambu dan dupa menyala, mereka berdiri dalam lingkaran, mengucapkan doa-doa dalam bahasa Toraja dengan suara gemetar. "Bu Bidan tidak boleh masuk," katanya tegas. Tomina berdiri di depan pintu rumah, tangannya memegang tongkat kayu berukir, kerutan di wajahnya semakin dalam. "Batitong sedang marah. Dia akan membunuh siapa saja yang mencoba menghalanginya." "Saya harus menolong Bu Marta." Ibu Sari berusaha melewati Tomina, tapi pria tua itu menghalangi. "Kamu jangan nekat. Dengarkan dulu," bisik Nenek Talu dengan suara parau. "Dari dalam rumah ada suara aneh." Ibu Sari terdiam sejenak. Ia memperhatikan dengan seksama apa yang dikatakan oleh Nenek Talu. Gong patedong mulai ditabuh dengan irama lambat dan menggema. Suaranya bergaung di lembah seperti detak jantung raksasa yang sekarat. Satu persatu warga desa menyalakan lilin bambu dan menempatkannya di sekitar pekarangan. "Ayo, kita ke sana." Ibu Sari melangkah cepat diikuti Nenek Talu yang terengah-engah. Tomina tidak lagi menghalangi. Beliau membiarkan Ibu Sari pergi bersama dengan Nenek Talu. Tonggonan tempat Bu Marta melahirkan tampak seperti pulau terang di tengah kegelapan. Lampu minyak berjejer di serambi, sementara suara erangan lemah terdengar dari dalam. "Bu Marta." Ibu Sari masuk dan langsung berlutut di samping ranjang bambu. Wanita muda itu pucat pasi, keringat dingin membasahi dahinya. "Bu Bidan, saya takut." Bu Marta mencengkram tangan Bu Sari. "Dia ada di sini, saya bisa merasakannya. Dia ingin mengambil bayi saya." "Tenanglah, tenang Bu Marta." Bu Sari mengelus tangan Bu Marta dengan lembut. Suhu ruangan mulai turun.
Nafas mereka mengepul tipis di udara yang tiba-tiba dingin. Lampu minyak berkedip-kedip, nyalanya hampir padam. "Jangan takut, saya di sini." Ibu Sari mulai memeriksa pembukaan. "Masih 3 jari, kita masih punya waktu." Bu Marta masih gelisah. Ia merasakan kontraksi yang cukup kuat. Namun waktu terasa bergerak sangat lambat. Di luar suara ritual semakin keras. Tomina dan para sesepuh mengucapkan mantra panjang, memohon perlindungan Puang Matua. "Puang Matua, lindungi Indo dan anaknya, jauhkan arwah yang gelisah, berikanlah kedamaian pada kami semua." Kontraksi Bu Marta semakin terasa kuat. Dia menggigit kain yang diberikan Nenek Talu, matanya terpejam kuat menahan sakit. Keringat dingin membanjiri seluruh tubuh Bu Marta. Bu Bidan, ada yang menarik kaki saya lagi." "Tenang Bu Marta." Di sudut ruangan bayangan mulai bergerak. Bukan bayangan biasa yang mengikuti cahaya lampu, akan tetapi sosok yang berdiri sendiri. Sosok wanita dengan rambut panjang tergerai, gaun putih yang bernoda darah. Ibu Sari merasakan bulu kuduknya berdiri. Tangannya tetap bekerja, tapi matanya tidak bisa lepas dari bayangan itu. "Budara?" Sosok itu menoleh. Wajahnya hancur separuh. Mata kiri hilang, digantikan lubang hitam yang mengalirkan darah. Mulutnya terbuka, mengeluarkan suara seperti angin malam. "Kembalikan anakku." "Tidak." Ibu Sari bangkit berdiri. "Dia bukan anakmu, biarkan dia hidup." Bu Marta berteriak kesakitan. Pembukaan sudah lengkap, kepala bayi mulai tampak. "Bu Bidan, saya tidak kuat lagi." "Kamu harus kuat, tarik nafas, tahan dan dorong." Tapi Batitong semakin dekat. Sosok itu melangkah perlahan, meninggalkan jejak basah di lantai bambu. Tangan putihnya yang kurus terentang ke arah Bu Marta. "Sudah 20 tahun aku menunggu." Suaranya seperti gabungan tangisan dan erangan. Di gendongannya sesosok bayi kecil menangis tanpa suara. "Aku hanya ingin memeluk anakku sekali lagi." Ibu Sari merasakan air mata mengalir di pipinya. Untuk pertama kalinya dia melihat Batitong bukan sebagai monster, tapi sebagai seorang ibu yang kehilangan. "Budara," Ibu Sari berbisik, "saya tahu rasanya kehilangan. Kakak saya juga pernah kehilangan anaknya." Batitong berhenti melangkah. Mata yang tersisa menatap Bu Sari dengan pandangan kosong. "Tapi mengambil anak orang lain tidak akan mengembalikan anakmu. Itu hanya akan menciptakan penderitaan baru." Budara terdiam. Ia tidak melakukan apa-apa, hanya menatap lurus ke arah Bu Marta yang sedang berjuang antara hidup dan mati. "Dorong Bu Marta, sekarang." Bayi itu lahir dengan tangisan keras yang memecah keheningan. Suara teriakan kecil itu bergema di ruangan, mengalahkan suara angin dan ritual di luar. Batitong terdiam. Sosok bayinya di gendongan perlahan menghilang, meninggalkan lengannya yang kosong. "Lihat." Bu Sari mengangkat bayi yang baru lahir. "Dia hidup, dia sehat, seperti yang seharusnya terjadi pada anakmu dulu." "Anakku." Batitong mengulurkan tangan tapi tidak menyentuh. "Anakku sudah tiada." "Anakmu tidak sendirian. Dia menunggumu di tempat yang damai. Dia ingin ibunya bahagia." Bu Marta masih lemah, tapi tersenyum melihat bayinya. Ambirindi masuk dengan hati-hati. Matanya berkaca-kaca melihat istri dan anaknya selamat. "Terima kasih Puang Matua, terima kasih." Batitong perlahan mundur ke sudut ruangan. Sosoknya mulai transparan, wajahnya tidak lagi menakutkan. Ada kedamaian di mata yang tersisa. "Maafkan aku. Maafkan dendam yang telah kubawa selama ini." "Tidak ada yang perlu dimaafkan." Ibu Sari melangkah mendekat. "Kamu hanya seorang ibu yang merindukan anaknya." "Tapi aku telah menyakiti banyak orang." "Karena kamu sakit, sekarang pergilah, temui anakmu. Dia pasti sudah merindukanmu." Cahaya lembut mulai menyelimuti Batitong. Sosoknya semakin memudar, tapi sebelum hilang sepenuhnya, dia tersenyum. Senyum seorang ibu yang akhirnya menemukan kedamaian. "Terima kasih." Terdengar suara bisikan halus di telinga Ibu Sari. Suara itu seakan hanya terbawa oleh angin malam. Sosok itu menghilang bersamaan dengan hembusan angin hangat yang membuat lampu minyak menyala terang kembali. Di luar, suara gong patedong berubah menjadi irama gembira. Ritual Makbua Kasale berhasil. Para sesepuh bernyanyi syukur. Suara mereka bercampur dengan tangisan bayi yang sehat.
Bu Bidan. Tomina menghampiri dengan langkah lebih ringan dari biasanya. Bu Sari duduk di serambi tongkonan, menatap langit malam yang mulai cerah. Bintang-bintang bersinar terang, seolah ikut merayakan kehidupan baru yang berhasil diselamatkan. Terima kasih. Kami semua berutang nyawa padamu. Tidak, Tomina, kita semua belajar sesuatu malam ini. Ibu Sari menggelengkan kepala. Batitong tidak pernah jahat. Dia hanyalah seorang ibu yang terluka. Iya, dan sekarang dia sudah pulang. Fajar mulai menyingsing di ufuk timur. Desa Buntu Kalando yang sempat terkutuk kini terasa damai. Suara ayam jantan berkokok, pertanda kehidupan normal kembali dimulai. Bu Bidan, Ambirante menghampiri dengan senyum lebar. Apakah ibu akan kembali ke kota? Ibu Sari menatap desa yang kini menjadi rumah keduanya. Di sini dia bukan hanya bidan, dia adalah bagian dari keluarga besar yang saling menjaga. Tidak, tempat saya ada di sini, bersama kalian, balas Bu Sari sambil tersenyum lebar. Dari kejauhan seperti di bawah angin pagi, terdengar samar-samar suara Nina Bobo yang lembut, bukan lagi teriakan dendam, tapi seorang ibu yang akhirnya menemukan damai, menjaga para ibu dan bayi-bayi yang akan lahir di desa ini. Tenanglah di sana, Ibu Dara. Batitong telah pulang, dan cinta seorang ibu akhirnya menemukan bentuk yang sesungguhnya, melindungi, bukan menghancurkan. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.